mengambil rupa manusia sebagai anak manusia, mati di atas Golgota, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga. Tuhan Yesus, Engkaulah penyelamat. Shalom Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, kami sudah tiba di Solo dan sekarang pukul 5 sore ya, kurang 15 atau pukul berapa itu ya, kalau dalam bahasa 17.00 WIB ya, betul ya kira-kira ya. Ya saudara, jadi karena sudah sore kami harus nginap di hotel, karena nggak bisa kita langsung ke pesantren sore begini, karena pesantren itu dari sini kurang lebih sejaman lah ya, atau sejam setengah. Dan kami sudah lihat di petanya, ternyata pesantren itu saudara agak melewati daerah tanaman-tanaman pohon jati begitu ya. Inilah yang namanya pesantren yang saya nggak usah sebutkan dulu lah. Nanti besok kalau sudah kita sampai di sana, sudah kita wawancarai itu kepala pesantrennya, barulah lihat videonya. Tapi saya ingatkan kembali, ini ceritanya katanya dulu gereja dibeli dan dijadikan pesantren. Saya tidak tahu ini hoax atau benar, makanya saya mau cek seperti yang di Tumut dulu. Kan di Tumut dikatakan kan waktu itu kan ada katanya orang Kristen hampir semua gitu loh ya, yang di Tumut itu mualaf. Itu kata Ustadz Stephen Indra Wibowo kan, kami cek ternyata itu hoax gitu loh. Saya tahu mungkin ada yang bilang, ngapain sih Bapak mengecek-ngecek gini loh. Ini penting saudara. Pertama, kita mendidik bangsa ini supaya jangan berbohong, dusta. Karena dulu waktu saya Islam, itu ada namanya taqiyah. Jadi berbohong untuk kebaikan. Di dalam Yesus tidak ada istilah itu. Mau berbohong untuk kebaikan kayak semuanya itu haram hukumnya. Oleh karena itu, kami akan lakukan investigasi. Tapi karena waktunya memang tidak mengizinkan, apalagi tadi hujan di perjalanan. Mulai pagi kami jam 7 sudah berangkat saudara. Sudah berangkat dari rumah ya, sampai di Semarang ada kendala di mobil. Kami harus ganti mobil ke Polda Jateng dan sekarang tiba di tempat ini. Saudara, Bapak Ibu sekalian, dan nanti Anda akan lihat kita akan layani orang hotel ya yang bekerja di sini. Kita akan layani dan Anda lihat bagaimana cara kami melayani orang. Tentu ya yang kami tampilkan nanti yang sederhana-sederhana saja. Yang jelas dimanapun kami berada, kami tidak berikan waktu sia-sia. Kami terus melayani orang. Oke? Luar biasa. Banyak orang berpikir saya bawa tim, algojo enggak. Tim saya biasa-biasa aja, anak-anak remaja, anak-anak muda, begitu ya. Iya, mereka tapi pendoa-pendoa yang luar biasa. Ini jangan main-main, kalau udah berdoa, luar biasa, saudara. Nah, kita tinggal saksikan nanti, ya. Saya akan panggil tukang hotelnya. Nanti Anda lihat bagaimana. Oke? Tuhan memberkati. Iya, ya ini kamar berapa ya? Kamar berapa? 2112. 2112 tadi kalau nggak salah Pak bisa kemari bentar ya? Pak Yudi ya tadi ya, yang ngantar barang. Bukan mengantarkan apa namanya? Ya itulah tas-tas gitu, Pak Yudi. Iya, Yudi ya. Oh iya. Bangkunya, ini jangan pas gitu, ini jangan dulu ya, langsung cepat. Supaya hidupnya damai, jauh dari coronavirus, terus supaya selamat, tak ada malapetaka, tak ada kecelakaan dan segala macam, ya kan? Saya doain ya, Pak Yudi ya. Iya. Oke, kita doa ya.
Ya Allah, saya bersyukur ketemu Pak Yudi, karena dia adalah milikmu, ciptaanmu yang mulia. Tuhan, dikaulah yang menggerakkan saya untuk mendoakan Pak Yudi ini. Kuasamu bekerja atas hidupnya, dan kau tahu apa isi hatinya, apa di pikirannya, dan kau tahu bagaimana solusinya untuk ke depan. Biar hidupnya makin hari diberkahi, jauh dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, terhindar dari segala penyakit termasuk coronavirus. Terlebih terusus dia menerima keselamatan yang darimu dengan cuma-cuma, bukan karena dia lebih baik dari orang lain, bukan karena dia juga lebih pintar dari orang lain, lebih cerdas dari orang lain, tapi karena kasih-Mu yang menyelamatkan dia. Itu karena kebaikan-Mu yang menyelamatkan dia, Tuhan. Karena itu aku berdoa, kuasa-Mu bekerja atasnya, supaya dia dapat menikmati Tuhan dalam hidupnya. Dalam hidupnya selalu bersyukur kepadamu, karena dia menerima keselamatan dari Tuhan dengan cuma-cuma. Karena amal salehnya tidaklah mampu untuk menyelesaikan. Karena perbuatan baik kami pun tidak mampu untuk menyelesaikan. Tapi lewat anugerah, di mana Engkau, Tuhan Allah, datang ke muka bumi ini, mengambil rupa manusia sebagai anak manusia, mati di atas Golgota, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Tuhan Yesus, Engkaulah penyelamat bagi kami. Engkaulah yang memberikan jalan keluar, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kemenangan. Terlebih terusus buat Pak Yudi dan keluarganya semua, biar hidupnya menerima keselamatan dari Tuhan. Saya percaya dia mengalami Tuhan dan terus mengalami Tuhan. Sekalipun tantangan di masa yang akan datang banyak, tapi dia pasti menang bersamamu. Terima kasih Bapak. Dalam Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Apa yang dirasakan waktu doain? Ada kelegaan? Iya, mudah. Ada lega ya? Iya. Ada ketenangan batin. Iya. Amin, amin, amin. Ya. Ya, jadi apa? Biasanya kan ada orang merasakan, waktu doain ada getaran, terus ada yang dirasakan waktu didoain merasakan penglihatan gitu. Waktu doain rasain apa? Apa? Iya, mudah-mudahan Tuhan mengabulkan doanya. Oh ya, amin, amin. Oke lah ya. Amin ya. Ya, mari, Bapak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Anda sudah lihat kan? Baru lagi kami sampai di hotel ini ya, di daerah Solo. Kami sudah melayani orang. Jadi tidak ada hari tanpa melayani, tidak ada hari tanpa memberitakan Injil, keselamatan dan kerajaan. Dan besok kami akan investigasi ke sebuah pesantren yang katanya dulu adalah gereja, tapi dibeli oleh Pak Ustadz dan jemaahnya dijadikan pesantren. Benar tidaknya kita nggak tahu, karena saya dapat informasi, menurut saya informasi ini agak 90 berapa persen begitu. Jadi harus saya cross check supaya ketika saya nanti buat video, mengkanter video orang itu tidak asal-asalan. Ada buktinya seperti yang ditumut, kalau Anda tahu ya, yang katanya Ustadz Indra Wibowo itu, Stephen Indra Wibowo katanya udah habis semua. Masuk Islam semua, mualaf katanya kan. Ternyata waktu saya ke sana RW-RT-nya saya tanya, itu nggak ada, semua bohong. Jadi saya ajak semua kita melayani, sampaikan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, bagaimana mungkin saya bisa, Pak? Saya sibuk, saya banyak kerjaan, saya cari duit. Mungkin ada yang bilang begini, Pak, tak ada talenta, tak ada karunia saya di situ, Pak. Saya nggak bisa ngomong, nggak pinter ngomong. Oke, kalau Anda punya alasan apapun, ya, itu saudara tidak menghalangi saudara untuk bisa mendukung misi Injil Kerajaan Allah ini. Anda bisa taruh dana Anda di rekening ini. Ya, ada di layar, ada di deskripsi.
Saudara, saya mau kasih ingat buat saudara, kalau Anda memberi juga, saya yakin nggak jadi miskin, dan nggak memberi juga nggak bisa langsung jadi kaya. Tapi Alkitab bilang di Kisah Rasul 20 ayat 35, lebih berbahagia yang memberi daripada menerima. Kami juga menabur, saudara, ya. Nggak mungkin lah waktu kita layani kita tunjukkan hal-hal seperti itu, ya. Kita juga menabur, anak jalanan juga udah kita layani dan segala macam. Anda bisa dukung pelayanan di sini, dan kami berjanji kami gunakan dengan baik, kelola dengan baik, tidak dibuat untuk poya-poya, untuk kepentingan diri pribadi sendiri. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada, terlebih terusus yang sudah subscribe Tuhan berkati, yang sudah mendukung dana Tuhan berkati berlipat kali ganda, yang belum mendukung dana juga Tuhan berkati di lain waktu mereka mendukung, juga semua rakyat Indonesia ini Tuhan berkati, jauhkan dari coronavirus. Dalam Yesus kami berdoa, amin.